Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Oktaviani Putrasanti, NPM 191111112 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi. Ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan. Studi empiris pada perusahaan manufaktur subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Penelitian ini dilatar belakangi yang pertama berdasarkan fenomena yaitu indeks harga saham gabungan jelang akhir pekan dibuka bergerak turun mengikuti koreksi bursa saham global. Performa IHSG ditutup melemah pada 19 Desember 2022 dan IHSG ambrol hingga 2,7%. Penurunan tersebut menjadi yang terbesar dalam lebih dari 7 bulan terakhir, tepatnya sejak 12 Mei 2022. Jebloknya sektor energi menjadi pemicu jatuhnya IHSG dan berisiko berlanjut lagi pada perdagangan. Sektor energi tercatat merosot hingga 48%. Harga komoditas energi termasuk batu bara yang ambrol hingga menyeret emiten-emiten energi di dalam negeri. Dalam 4 hari perdagangan tahun ini, PT Adaro Energi Tbk jeblok hingga 19,5%. Kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan diantaranya yaitu struktur modal dan kepemilikan institusional. Identifikasi masalah dari penelitian ini yang pertama, apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor batubara yang terdaftar di BI periode 2019 sampai 2021? Yang kedua, apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor batubara yang terdaftar di BI periode 2019 sampai 2021? Kemudian ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis yang kedua yaitu kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Objek penelitian ini yaitu struktur modal, kepemilikan institusional, dan nilai perusahaan. Metode penelitian ini yaitu metode penelitian verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Data dari penelitian ini yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi. Kemudian ada populasi. Dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021 yang berjumlah 17 perusahaan. Pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu non-probability dengan metode purposive sampling. Kemudian ada pengujian instrumen. Yang pertama ada analisis regresi data panel, terdapat SEM, FEM, sama REM. Yang kedua uji model regresi data panel, ada uji Chow, uji Hostman, uji Langan. Kemudian ada uji asumsi klasik, terdapat uji normalitas, uji multikolonialitas. Kemudian yang terakhir ada analisis regresi berganda. Selanjutnya hasil pengujian hipotesis. Yang pertama dilakukan uji Chow. Nilai probability cross-section F sebesar 0,047 yang dimana nilainya lebih kecil dari nilai signifikan 0,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa HA diterima yang artinya model yang tepat untuk digunakan yaitu PEM. Kemudian dilanjutkan dengan uji Hostman. Nilai probe cross-section random sebesar 0,7923 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa HO diterima, maka model yang tepat digunakan adalah REM. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan uji Langrang. Nilai probabilitas cross-section random rest album sebesar 0,0064 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa HO diterima, maka model yang tepat yaitu REM. Kemudian model yang terpilih yaitu REM karena terpilih 2 kali. Selanjutnya uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Nilai probability Jacques-Bera sebesar 0,056759 yang dimana lebih besar dari tingkat alfa 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal karena telah sesuai dengan kriteria pengujian. Selanjutnya uji multikolonialitas. Nilai correlation antara struktur modal dan kepemilikan institusional sebesar negatif 0,326108 yang dimana lebih kecil dari 0,90, maka tidak terjadi masalah multiko. Adapun analisis regresi linear berganda konstanta 0,2943131 B1 yaitu 0,094060, B2 yaitu 0,646226. Kemudian ada uji F. Nilai probability F sebesar 0,00035 yang dimana lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa HO ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh struktur modal dan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan.
Kemudian uji T. Yang pertama, pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Variabel struktur modal memiliki nilai probability sebesar 0,000, yang dimana kurang dari 0,05. Maka H1 diterima. Hal tersebut memiliki arti bahwa variabel struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai probability sebesar 0,3635, yang dimana lebih lebih besar dari 0,05. Maka H2 ditolak. Hal tersebut memiliki arti bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian ada R-squared. Nilai R-squared sebesar 0,495103 atau 49,51%. Nilai koefisien determinasi mendekati 1, yang artinya variabel struktur modal dan kepemilikan institusional mampu menjelaskan variabel nilai perusahaan sebesar 49,51%. Sedangkan nilai sisa sebesar 50,49% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama itu hasil variabel struktur modal menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Berarti jika struktur modal dalam suatu perusahaan meningkat, maka nilai perusahaan pun ikut meningkat. Yang kedua, hasil variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Hal ini disebabkan oleh investor institusional yang belum bisa menjalankan perannya untuk memonitoring kinerja manajer. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.